Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar Eza Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-35. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua anak muda itu berjalan semakin lama semakin dekat dengan hutan yang tidak begitu besar itu. Sedangkan di sisi lain, nampak sebuah padukuhan yang hijau di antara tanaman yang subur di sawah. Agak jauh di depan mereka, nampak seorang perempuan yang berjalan menggendong bakul pula. Tetapi kedua anak muda itu tidak dapat melihat dengan jelas karena jaraknya yang masih cukup jauh. Nampaknya perempuan itu bukannya seorang perempuan yang sudah separuh baya sebagaimana yang dijumpainya sebelumnya, tetapi perempuan itu adalah perempuan yang masih cukup muda. Namun kedua anak muda itu tidak berpapasan dengan perempuan itu. Sebelum mereka bertemu di jalan, perempuan itu sudah berbelok meniti sebuah pematang. Laksono tiba-tiba saja menarik nafas panjang, sementara Manggada sempat bertanya, "Kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Laksono. Manggada tersenyum, tetapi ia tidak berkata sesuatu. Namun ketika Manggada dan Laksono berjalan semakin dekat dengan pematang tempat perempuan itu berbelok dan berjalan di tengah-tengah hijaunya batang padi, tiba-tiba saja mereka terkejut. Kedua anak muda itu mendengar jerit panjang. Kemudian mereka melihat perempuan yang masih nampak tersembul di antara batang padi itu berbalik, berlari dengan cepatnya. Namun ketika perempuan itu meloncati parit di ujung pematang, ia terperosok jatuh. Manggada dan Laksono dengan cepat berlari mendekatinya. Dengan serta-merta keduanya telah menolongnya berdiri sambil bertanya hampir berbareng, "Ada apa? Ya, ada apa?" Perempuan itu ternyata adalah seorang perempuan muda. Wajahnya yang menjadi pucat dan bibirnya yang bergerak nampaknya tidak dapat melontarkan kata-kata, tetapi tangannya bergerak menunjuk ke satu arah. Manggada dan Laksono berpaling mengikuti arah tangan perempuan itu. Ternyata keduanya terkejut. Manggada dan Laksono telah memapah perempuan muda itu beberapa langkah surut. Kedua anak muda itu telah melihat seekor harimau yang tersembul dari rimbunnya batang padi muda yang tumbuh subur. Perempuan yang ketakutan itu menjadi sangat gemetar. Tetapi Manggada berkata, "Jangan cemas, kami akan berusaha untuk mengusir harimau itu." Tetapi... Perempuan itu nampaknya masih akan berbicara, namun mulutnya bagaikan sulit untuk dipergunakan. "Tenanglah," berkata Laksono. Manggada dan Laksono kemudian meletakkan perempuan muda itu duduk di pinggir jalan, sementara Manggada dan Laksono mempersiapkan diri untuk melawan harimau itu. Keduanya tiba-tiba teringat pekerjaan mereka sebelum meninggalkan padukuhan tempat mereka menempat diri. Mereka memang sering berburu binatang buas untuk diambil kulitnya yang dapat mereka jual kepada para pedagang kulit binatang buas. Tetapi yang mereka hadapi saat ini
bukan sekedar harimau buruan, tetapi mereka harus melindungi seorang perempuan muda yang ketakutan. Karena itu, mereka tidak saja harus memperhatikan diri mereka berdua, tetapi juga harus memperhatikan perempuan itu. Jika perempuan itu menjadi semakin ketakutan, maka ia akan dapat menjadi pingsan karenanya. Di pinggang kedua anak muda itu masih terselip pedang. Karenanya mereka dapat mempergunakannya untuk melawan harimau itu, karena mereka tidak sedang memerlukan kulitnya. Menghadapi seekor harimau yang besar itu, kedua anak muda itu berpencar. Harimau itu, menurut pengamatan Manggada dan Laksono, adalah seekor harimau yang memang sudah agak tua, yang sudah malas berburu kijang atau jenis-jenis binatang buruan lainnya. Nampaknya harimau itu sudah menjadi sangat lapar, sehingga tidak sabar lagi menunggu senja. Dengan harapan untuk bertemu buruan yang lemah dan tidak mampu berlari secepat kijang atau rusa, harimau itu telah menyeberangi padang perdu di pinggir hutan untuk memasuki bulak persawahan. Beberapa saat kemudian, harimau itu mulai merunduk. Harimau itu menjadi marah ketika melihat dua orang anak muda yang dengan sengaja datang mendekatinya. Sementara itu, dari kejauhan seorang yang juga akan mengirim makan ke sawah dan melihat harimau yang sudah berada di jalan bulak itu, telah berteriak-teriak sambil berlari menjauh, tanpa menghiraukan apa yang dapat terjadi atas mereka yang sudah berhadapan dengan harimau itu. Sebenarnya lah, perempuan muda yang duduk di tanggul parit itu agak mundur beberapa langkah dari Manggada dan Laksono dengan sangat ketakutan. Ia sama sekali sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk berlari menjauh. Kakinya bagaikan telah membeku. Teriakan orang yang berlari menjauh itu ternyata telah didengar oleh beberapa orang, sehingga mereka yang berada di sawah atau mulai beristirahat di gubuk telah meloncat turun dan berlari ke jalan. "Ada apa?" bertanya seseorang. "Harimau! Harimau!" teriak orang itu sambil berlari tanpa berhenti. Sejenak kemudian, berita tentang kehadiran seekor harimau di sawah itu telah sampai ke padukuhan. Orang-orang padukuhan yang menganggap bahwa seekor harimau dapat mendatangkan kematian, kemudian membunyikan kentongan dalam nada titir. Seekor harimau yang turun ke sawah atau bahkan datang ke padukuhan bukannya untuk pertama kali. Namun demikian, harimau masih juga merupakan seekor binatang yang menakutkan. Belum setahun, seekor harimau telah membunuh seorang petani yang bekerja di sawah dan singgah di padang perdu untuk mencari kayu bakar. Sepekan kemudian, baru ditemukan sisa-sisa tubuhnya yang telah dikoyak-koyak oleh harimau, diseret ke dalam hutan. Sedangkan sebelumnya, seekor harimau telah menerkam beberapa ekor kambing beberapa malam berturut-turut. Seekor di antara harimau yang turun ke padukuhan itu telah berhasil dibunuh oleh para petani. Mereka yang marah rame-rame berusaha menjebak harimau itu dan membunuhnya. Di antara para petani itu, seorang yang bertubuh tinggi kekar, berjanggut dan berjambang, dengan bulu dada yang lebat itu adalah orang yang paling berani. Ia adalah orang yang memimpin perburuan harimau itu, sehingga berhasil membunuhnya. Suara titir dan teriakan-teriakan kembali membangkitkan kemarahan para petani, sehingga mereka bergegas keluar dari rumahnya. "Di mana harimau itu?"
Bertanya seorang petani pada seorang yang berlari-lari di lorong di muka rumahnya. Di sawah, Jawab orang itu. hampir saja menerkam orang. Siapa yang akan diterkamnya? Lalu bagaimana? Bertanya orang itu kembali. Entahlah, Jawab orang itu dengan nafas terengah-engah. beberapa orang laki-laki bersenjata telah mendatanginya. Siapa yang akan diterkam? Bertanya orang itu mendesak. Mas Roro, Jawab orang itu. Mas Roro. Mata orang itu terbelalak. Dengan tangkasnya ia berlari masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebatang tombak pendek. Kemudian berlari dengan cepat menuju ke gerbang padukuhan. Ia segera tahu di mana harimau itu. Karena itu, ia pun berlari sepanjang bulak dengan tombak pendek di tangannya. Akhirnya dari kejauhan ia melihat beberapa orang berkerumun. Dari kejauhan sudah nampak beberapa buah ujung senjata yang mencuat di antara beberapa orang yang berdiri dalam lingkaran. Dengan jantung berdebar-debar, ia bertanya kepada diri sendiri. Apa yang telah terjadi dengan Mas Roro? Sejenak kemudian, ia telah menyibak orang-orang yang berdiri dalam lingkaran. Ia berharap bahwa ia tidak terlambat. Yang dilihatnya dalam lingkaran orang-orang padukuhan itu adalah Mas Roro yang pingsan. Kepalanya terletak di pangkuan kakak laki-lakinya, sementara kedua orang tuanya menangisi di sebelahnya. Kenapa dengan Mas Roro, Kakang? Bertanya orang yang bertubuh kekar itu. Suaranya menggelegar dan membangunkan ayah Mas Roro dari keadaannya. Sambil berpaling, ia berdesis. Kau Reso? Bagaimana dengan Roro, Kakang? Bertanya orang yang bertubuh kekar yang dipanggil Reso itu. Ia pingsan. Tubuhnya menjadi dingin seperti membeku. Jawab ayah Mas Roro. Reso lalu berjongkok di sebelahnya. Namun ia berkata, Ki Sampar tentu akan segera menyembuhkannya. Seorang tua yang sibuk mengobati Mas Roro berpaling, tetapi sekejap kemudian ia telah sibuk lagi memijit-mijit kening Mas Roro dengan sejenis ramuan. Reso pun kemudian bangkit berdiri sambil berkata, apakah harimau itu telah lari? Tidak, Ki Reso, jawab seseorang. Lalu bagaimana? Bertanya Reso. Beberapa orang di sisi lain telah menyibak. Di belakang mereka, seekor harimau yang besar tergolek tidak bernyawa. Kalian telah membunuhnya beramai-ramai? Bertanya Reso. Tidak, Ki Reso, jawab beberapa orang hampir berbarengan. Lalu bagaimana? Bertanya Reso heran. Dua orang anak muda itulah yang membunuhnya, jawab seseorang. Dua orang anak muda? Reso menjadi semakin heran. Beberapa orang pun kemudian menunjuk dua orang anak muda yang berdiri di antara mereka yang mengerumuni Mas Roro yang pingsan itu. Siapa mereka? Hampir di luar sadarnya Reso bertanya. Orang-orang itu menggelengkan kepalanya. Memang tidak seorang pun di antara mereka mengenal kedua orang anak muda itu. Namun wajah Reso telah berubah. Ia justru tidak senang melihat dua orang anak muda yang telah membunuh seekor harimau yang sangat besar, yang lebih besar dari seekor harimau yang pernah dibunuhnya bersama-sama dengan beberapa orang. Namun Reso masih berusaha untuk bersikap wajar, apalagi Mas Roro masih belum sadarkan diri. Tetapi sejenak kemudian,
Mas Roro mulai bergerak. Dengan nada rendah Ki Sampar berkata kepada orang-orang yang berkerumun, "Mundurlah, mundurlah agar udara menjadi segar. Jika kalian berkerumun terlalu dekat, udara akan menjadi pengap. Bau keringat kalian akan membuatnya pingsan lagi." Ayahnya pun telah berkata pula kepada orang-orang itu, "Tolonglah, tolonglah." Orang-orang yang berkerumun itu pun berdesakan mundur. Sementara itu, Mas Roro benar-benar telah sadar. Bahkan kemudian gadis itu menangis terseduh-seduh. "Sudahlah Roro, sudahlah," berkata kakaknya yang kemudian mengusap air matanya dengan jari-jarinya. "Jangan menangis, kau berada di sawah. Nanti orang-orang melihatmu menangis." Kakang, desis Mas Roro, namun wajahnya tiba-tiba nampak ketakutan. bagaimana dengan harimau itu, Kakang? "Harimau itu sudah mati," jawab kakaknya. Mati? Kaukah yang membunuhnya, Kakang? Bertanya Mas Roro. Kakaknya menggeleng, namun katanya, "Sudahlah, nanti kau akan tahu. Sekarang bangkitlah dan coba duduk. Kau perlu minum." Mas Roro memang berusaha untuk bangkit, minum seteguk air yang dibawanya untuk mengirim ayahnya dan kakaknya yang bekerja di sawah itu. Air kendi yang segar telah membuat tenaganya pulih kembali. Apalagi ketika ia melihat banyak orang bersenjata mengerumuninya, sehingga ia tidak perlu ketakutan lagi. Apalagi ketika ia melihat pamannya yang bertubuh tegap tegar dan dikagumi oleh orang-orang sepaduku hanya karena keberaniannya. Bahkan ada orang yang menyebutnya Ki Reso si pembunuh harimau. Paman telah membunuh harimau itu? Bertanya Mas Roro. Reso menjadi agak bimbang untuk menjawab. Namun kemudian katanya pula, "Sudahlah, kau harus merasa sehat terlebih dahulu. Kemudian jika mungkin, pulanglah agar kau tidak kepanasan di tengah sawah ini." "Ia masih lemah, Paman," desis kakaknya. "Kau dapat memapahnya," berkata pamannya. Kakaknya mengangguk kecil pula. Katanya, "Baiklah, aku akan mencobanya." Aku dapat berjalan sendiri, Kakang. Berkata Mas Roro. "Marilah, aku akan membantumu," jawab kakaknya. Dibantu oleh kakaknya, Mas Roro pun telah berjalan tertatih-tatih bersama ibunya. Sementara ayahnya masih sempat menemui Manggada dan Laksono untuk mengucapkan terima kasih. Katanya kemudian, "Kami mohon kalian berdua bersedia untuk singgah di rumah kami." Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak, sementara ayah Mas Roro mendesaknya. "Kami mohon anak-anak muda, kami mohon." Manggada dan Laksono tidak dapat menolak permintaan itu. Karena itu, katanya hampir berbareng, "Baiklah, kami akan singgah." Ketika orang-orang itu kemudian beriringan kembali ke padukuhan, maka beberapa orang di antara mereka berniat membawa harimau itu kembali untuk diambil kulitnya. Namun Reso yang pernah digelari pembunuh harimau membentak, "Untuk apa kalian bawa harimau itu? Kulitnya laku dijual, Ki Reso," jawab salah seorang di antara mereka. "Tetapi harimau itu adalah hak kedua anak muda itu," jawab Ki Reso yang tiba-tiba saja berkata, "Hei, panggil anak-anak muda itu, cepat, sebelum ia pergi jauh."
Orang-orang itu menjadi heran. Nada kata-kata Ki Reso nampaknya tidak begitu ramah. Cepat! Bahkan ia membentak. Seorang di antara mereka telah berlari-lari menyusul kedua orang anak muda yang berjalan paling belakang dari iring-iringan itu. Anak-anak muda, berkata orang itu, Ki Reso minta kalian untuk menemuinya sebentar, hanya sebentar. Kedua anak-anak muda itu termangu-mangu, namun mereka pun melangkah kembali, mendekati Ki Reso yang memandangi mereka dengan tajamnya. Kalian yang mengaku telah membunuh harimau itu? Bertanya Ki Reso. Ya Kisanak, jawab Manggada. Kami terpaksa membunuhnya karena harimau itu akan menerkam gadis yang pingsan itu. Aku pamannya. Aku adalah Ki Reso yang digelari pembunuh harimau. Kenapa kau harus melakukannya? Apa kalian kira tanpa kalian aku tidak mampu membunuhnya? Bertanya Ki Reso. Manggada dan Laksono menjadi heran. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja orang itu menjadi marah kepada mereka. Karena Manggada dan Laksono tidak segera menjawab, maka Ki Reso membentak. Kenapa? Kenapa kalian diam saja? Kalian sudah mengaku dapat membunuh harimau itu. Sekarang kalian harus dapat mempertanggungjawabkan. Manggadalah yang kemudian bertanya, Ki Reso, apakah kami telah melakukan kesalahan? Kau terlalu sombong. Kau dan kawanmu itu dengan sengaja ingin menunjukkan kepada orang-orang padukuhan ini bahwa kalian adalah orang-orang yang memiliki kelebihan dengan membunuh harimau tua yang sudah tidak bergigi itu. Jawab Ki Reso. Kau kira dengan permainanmu itu aku akan mengagumimu? Manggada dan Laksono akhirnya mengerti kenapa orang itu menjadi marah. Agaknya orang yang telah disebut pembunuh harimau itu adalah orang yang sangat dikagumi di padukuhan itu. Kehadiran mereka berdua dianggap menjadi saingan bagi orang itu. Wajah Laksono menjadi tegang, tetapi sebelum ia mengatakan sesuatu, Manggada telah mendahuluinya. Ki Reso, jika kami dianggap bersalah, kami minta maaf. Tetapi kami tidak sempat berpikir sama sekali pada waktu itu. Apalagi kami sama sekali tidak tahu bahwa perbuatan kami telah membuat Ki Reso tidak senang. Sebab saat itu harimau telah meloncat menerkam sebelum Ki Reso datang. Ki Reso mengerutkan keningnya. Jawaban anak muda itu nampaknya dapat dimengerti oleh orang-orang yang ikut mendengar pembicaraan itu, sehingga Ki Reso menahan diri untuk menghindari prasangka buruk dari orang-orang yang akan mengambil kulit harimau itu. Bahkan kemudian sambil melangkah pergi ia berkata, jika kalian menginginkan kulitnya, bicaralah dengan anak-anak itu. Manggada dan Laksono termangu-mangu sejenak. Sementara itu, orang-orang yang akan membawa harimau itu telah berbicara kepada Manggada dan Laksono. Bawalah, jawab Manggada. Tetapi kulit harimau itu tidak dapat dijual mahal. Beberapa buah lubang terdapat pada kulit itu. Seorang anak muda yang lebih tua sedikit dari Manggada bertanya, jadi seharusnya bagaimana? Kulit harimau akan menjadi lebih mahal jika tidak terdapat luka-luka di tubuhnya. Jawab Manggada. Tetapi hampir tidak mungkin dapat membunuh harimau tanpa melukainya, desis anak muda itu. Manggada tidak menjawab. Ia memang tidak ingin bercerita lebih panjang tentang kebiasaannya menangkap harimau, hingga pada suatu saat pamannya harus menghentikannya. Sementara itu,
Seorang telah berlari-lari kembali dari iring-iringan yang menjadi semakin jauh. Dengan nada tinggi orang itu berkata, "Kisanak, marilah, kami bukan saja keluarga Mas Roro, tetapi seisi padukuhan mempersilahkan kalian untuk singgah." "Baik, baik Kisanak," jawab Manggada. "Kami akan segera menyusul bersama saudara-saudara yang akan membawa harimau ini untuk dikuliti." Akhirnya beberapa orang telah mengangkat harimau yang cukup berat itu untuk dibawa ke padukuhan bersama dengan Manggada dan Laksono. Agak jauh di hadapan mereka, Ki Reso berjalan cepat menyusul iring-iringan Mas Roro itu. Dalam pada itu, Laksono berdesis kepada Manggada, "Kenapa kau terlalu merendahkan diri terhadap Ki Reso? Jika itu jadi perselisihan, bukan salah kita. Aku justru ingin tahu, apakah orang yang disebut pembunuh harimau itu dapat mengalahkan aku seorang diri tanpa kau?" "Sudahlah," berkata Manggada. "Kita akan memasuki satu lingkungan baru. Sebaiknya kita bersikap baik, sehingga kesan pertama yang ditangkap oleh orang-orang padukuhan atas kita cukup baik. Mungkin pada kesempatan lain, kita akan dapat bersikap lain terhadap Ki Reso." Laksono termangu-mangu, namun ia tidak menjawab lagi. Keduanya tidak banyak berbicara lagi. Iring-iringan itu telah melewati Bulak Panjang. Semakin lama semakin bertambah-tambah. Orang-orang yang berada di sawah hampir semuanya ikut bersama-sama iring-iringan itu kembali ke padukuhan. Bahkan beberapa orang seakan-akan menyongsong mereka untuk melihat apa yang telah terjadi dengan Mas Roro. Seorang gadis yang sebaya dengan Mas Roro yang tidak berani menyongsong ke sawah berbisik kepada kawannya di mulut lorong padukuhan, "Jika terjadi sesuatu atas Mas Roro, maka Raden Panji akan marah sekali. Seisi padukuhan ini akan dihukumnya tanpa ampun. Syukurlah bahwa Mas Roro dapat diselamatkan. Beberapa saat lagi, ia akan duduk di pelaminan dengan seorang bangsawan tinggi yang sangat dihormati." sahut kawannya juga seorang gadis. Gadis yang pertama itu berkata lagi, "Banyak kawan-kawan sebaya kita menjadi iri." Tetapi gadis yang pertama mencubitnya. Katanya, "Ah, apakah kau juga iri? Bukankah bakal suaminya, Raden Panji itu, berkuasa dan kaya raya?" jawabnya sambil menghindari cubitan kawannya. Yang lain tidak menjawab lagi. Mereka telah melihat iring-iringan datang. Di bagian depan, orang tua Mas Roro disusul Mas Roro yang dibimbing oleh kakaknya. Namun Mas Roro meskipun masih nampak lemah, tapi sudah mampu berjalan lebih baik. Ketika iring-iringan itu memasuki padukuhan, tidak banyak pertanyaan dapat dijawab. Iring-iringan itu langsung menuju ke rumah Mas Roro. Karena beberapa orang ikut masuk ke halaman rumah Mas Roro, orang tua gadis itu sibuk mencari kedua anak muda yang telah membunuh harimau itu, yang hampir saja menerkam anak gadisnya. "Mereka ada di belakang," berkata Ki Reso yang sudah ada di rumah itu pula. "Kami akan menyambut mereka sebagai pernyataan terima kasih," berkata ayah Mas Roro. "Biarkan saja mereka," berkata Ki Reso dengan nada berat. "Mereka akan menjadi manja dan bahkan sombong. Mereka akan mengira bahwa di padukuhan ini tidak ada orang lain yang dapat melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Mereka mengira bahwa membunuh harimau adalah satu kerja yang tidak ada bandingnya."
Ayah Mas Roro menarik nafas dalam-dalam. Dengan sabar orang tua itu berkata, "Seluruh padukuhan itu tahu, Reso, bahwa kau tentu akan mampu melakukannya. Tetapi saat itu adalah kebetulan bahwa kedua orang anak muda itu ada di dekat anakku yang hampir saja diterkam seekor harimau. Sudah tentu tidak seorang pun akan memilih untuk menunggu kedatanganmu." "Aku mengerti, Kakang. Aku mengerti," jawab Ki Reso. "Tetapi dengan demikian, seluruh isi padukuhan ini dengan serta-merta telah mengaguminya. Terimalah keduanya dengan wajar, tanpa harus dibuat-buat." "Apakah yang aku lakukan tidak wajar? Aku, orang tua dari seorang gadis yang diselamatkan jiwanya. Bukankah wajar jika aku merasa sangat bergembira dan menyatakan syukur kepada Yang Maha Pencipta yang telah melindungi anakku dengan lantaran kedua anak muda itu?" bertanya ayah Mas Roro. "Ketika aku membunuh harimau, orang-orang padukuhan ini tidak menjadi gempar seperti ini," geram Ki Reso. "Kenapa tidak?" bertanya ayah Mas Roro. "Bukankah waktu itu justru semua orang keluar dari rumahnya ikut beramai-ramai membunuh harimau itu? Kaulah yang berhasil menghunjamkan tombak pendekmu itu ke tubuh harimau itu, sehingga harimau itu tidak bernafas lagi setelah lukanya arang keranjang dihujani senjata oleh orang sepadukuhan. Kakang memperkecil keberhasilanku, seolah-olah aku hanya dapat melakukannya dengan bantuan orang sepadukuhan," geram Ki Reso. Ayah Mas Roro menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak bertanya lagi. Sementara itu, bersama beberapa orang, Manggada dan Laksono telah memasuki halaman itu pula. Dengan tergesa-gesa, ayah Mas Roro mempersilahkan naik ke pendopo yang tidak begitu luas. Beberapa orang laki-laki telah ikut duduk pula di pendopo. Mereka adalah orang-orang yang mengagumi kedua anak muda yang belum mereka kenal itu. Sebenarnya lah, mereka mengetahui bahwa sebelumnya Ki Reso pernah juga membunuh seekor harimau bersama-sama dengan hampir setiap laki-laki padukuhan yang keluar sambil membawa senjata, sehingga Ki Reso digelari pembunuh harimau. Namun ketika kemenakannya sendiri hampir diterkam seekor harimau, justru orang lainlah yang menolongnya. Orang-orang yang berada di pendopo itu ingin mengenal lebih jauh kedua anak muda itu. Siapakah mereka dan dari mana saja mereka berjalan atau menuju kemana, sehingga mereka melintasi bulak panjang di dekat padukuhan mereka. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada episode berikutnya. Sampai jumpa.